Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mendukung dakwah kami, baik moral maupun material, kami ucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan materi-materi kami yang sudah kami upload pada video-video sebelumnya, silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Dan bagi yang belum subscribe, kami harapkan like and share-nya, dan itu semuanya insya Allah gratis. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu saya ingatkan, khususnya buat diri saya dan keluarga saya dan buat kita semua, bahwa hidup itu adalah pilihan, dan Allah memberikan kepada kita dua jalan pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau beriman, silahkanlah dia beriman, dan siapa yang mau kafir, biarkanlah dia kafir. Jadi mau beriman, mau kafir itu pilihan. Mau masuk surga, masuk neraka juga pilihan. Ya. Di dunia ini kita memilih. Mau ikut pengajian atau tidak ikut pengajian itu juga pilihan. Ya, tidak ada paksaan, pilihan. Tapi nanti di akhirat tentu ada konsekuensinya, ada balasan yang akan diterima dari pilihan yang sudah kita pilih tersebut. Baik, kita akan masuk kepada materi kajian kita, yaitu ini. Ya, coba perhatikan bahaya riya. Namun dan cara mengobatinya. Jadi riya itu sangat berbahaya, namun kita jangan khawatir, insya Allah ada cara untuk mengobatinya agar riya itu benar-benar lenyap dari kolbu kita. Nah, bagaimana caranya dan apa riya itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di dalam channel saya ini. Baik, riya. Jadi riya ini adalah penyakitnya orang-orang yang berilmu.
penyakitnya para ulama. Kalau tidak hati-hati, ya, seorang yang sudah mendapat predikat ulama itu sangat besar sekali terjangkit penyakit ria. Ya, sangat besar sekali. Jadi hati-hati kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai guru. Hati-hati sekali. Karena sangat mudah terhingga penyakit ria ini. Yang kedua, ria ini juga penyakit orang-orang soleh. Ya, orang soleh, orang tekun ibadah, orang ahli zikir. Ya, pokoknya orang-orang baik. Ini sangat mudah sekali terkena penyakit ria kalau tidak hati-hati. Begitu juga pejabat atau tokoh. Ini juga sangat riskan sekali terkena penyakit ria. Ya, sangat luar biasa ini. Sangat mudah dia terjangkit penyakit ria ini. Nah, begitu juga bapak haji dan ibu hajah. Ya, apalagi kalau hajinya sudah 5 kali, 10 kali. Kalau orang tidak memanggil dia dengan sebutan yang panjang sedikit, misalnya Pak Haji. Nah, kalau tidak gitu tidak mau melihat dia. Nah, ini hati-hati nih. Nah, begitu juga penyakitnya orang-orang tajir, orang-orang kaya. Semakin banyak hartanya, nah, semakin mudah dia akan terjangkit penyakit ria ini. Jadi oleh karena itu waspada kita. Ya, waspada kita terhadap penyakit yang sangat berbahaya ini. Apa faktor penyebab orang itu bisa jadi ria? Nih, kita perhatikan, ya. Yang pertama, karena lemahnya ilmu, karena lemahnya ilman, ya, lemahnya iman. Jadi kondisi imannya sangat lemah, rapuh, atau bahkan imannya terkontaminasi dengan syirik, tidak bersih imannya, tidak bertauhid yang benar dia. Maka itu sangat mudah terkena penyakit ria ini. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang juga ria, ya. Jadi komunitasnya komunitas orang-orang ria, dan itu maka akan mudah tertular, ya, tertular penyakit ria. Kalau teman bergaulnya itu semuanya orang-orang ria atau kebanyakan orang ria. Nah, kemudian tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Ya, harta mau sudah banyak, pengen banyak. Pangkat sudah tinggi, pengen tinggi. Ketenaran sudah tenar, pengen lebih tenar. Jadi terlalu tamak terhadap dunia. Ini juga gampang terkena penyakit ria. Nah, kemudian gila pujian atau sanjungan. Ya, kalau dipuji orang, kalau disanjung orang, ya istilahnya itu kupingnya naik sebelah tuh. Karena disanjung orang, dipuji orang. Nah, ini juga gampang sekali kena ria dia. Nah, kemudian terlalu dikagumi orang. Ya, karena sudah disanjung, terkenal, dikagumi orang. Ini juga gampang kena penyakit ria. Luar biasa ini kalau tidak hati-hati. Nah, juga lalai terhadap bahaya ria. Nah, dia tidak perdalam, ya, tidak dia kaji tentang bahayanya ria itu. Ini juga akan terkena penyakit ria. Nah, jadi ini harus kita waspadai. Baik, kalau begitu, apa sebenarnya pengertian ria ini? Nah, mari kita lihat, ya. Pertama, ria itu adalah karena ingin dilihat orang. Ya, dalam beramal, dalam beribadah, dalam bertindak, karena ingin dilihat orang. Mari kita bacakan hadisnya, ya, sebagai tabarukan kepada Rasulullah. Ya, kita mengambil berkah karena kita membacakan dan mendengarkan redaksi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakkarul masihad dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal? Qala qulna
Bala. Faqala asyirkul khafi ayyakumar rajulu yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Apa artinya? Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal? Nah, dia berkata, sanad hadis ini, kami mau ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat yang mendengarkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi adalah seseorang sholat lalu ia menghiasi atau memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Nah, jadi misalnya dia sedang sholat di rumah, atau sholat sunnah lah bagi laki-laki, sholat sunnah di rumah, atau ibu-ibu sholat wajib di rumah. Nah, ketika tidak ada orang, dia sholatnya asal aja gerakannya. Tapi begitu ada yang ngetuk pintu, Assalamualaikum, wah ini bapak ketua masjid datang ini, atau ibu ketua majelis taklim datang ini, langsung dia perbaiki. Oh, begitu karena ada yang melihat. Ya. Atau seorang anak muda, dia sholat ke masjid. Nah, ada calon mertua yang sedang memperhatikan dia. Wah, kalau dia perbagus sholatnya. Nah, itu namanya riya. Karena ingin atau karena ada orang lain yang melihat. Ya. Oleh karena itu, ada kata-kata orang bijak, ibadah itu adalah privasi, bukan untuk dipublikasi. Ya, jadi privasi dia harus kita rahasiakan ibadah itu. Tidak boleh untuk karena dilihat orang. Ya, ini jadi nanti dia terkena penyakit riya. Nah, yang kedua, riya itu adalah pamer kepada orang lain. Nah, dia tampakkan, dia umumkan, dia sebutkan kepada orang lain. Mari kita baca hadisnya. Yuhaddisu Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama'an nasa bi'amalihi sama'allahu bihi sami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Artinya, barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga hamba-hambanya, dan Allah akan merendahkan dia, dan Allah akan menghinakan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, jadi istilahnya apa ini? Sum'ah, memperdengarkan, mempamerkan. Nah, itu juga termasuk riya. Memperlihatkan. Nah, mari kita lihat contoh perbuatan pamer ini. Nah, misalnya ada orang pakai cincin emas di sini, lalu listrik mati sehingga kipas tidak hidup, AC pun tidak hidup. Nah, langsung dia berkipas begini. Ini gerah sekali ya. Wah, nampak cincinnya semua. Nah, itu pamer. Itu pamer namanya. Itu riya. Nah, atau misalnya dia jam 3 malam dia WA teman-temannya, tahajud. Padahal grup itu bukan grup tahajud. Jadi sebaiknya jangan, kecuali kalau grup WA itu grup tahajud. Boleh. Atau ada orang pesan nanti kalau bangun malam, tolong ya bangunkan saya lewat WA, lewat miss call, itu boleh. Tapi kalau grup WA-nya itu bukan grup tahajud, sebaiknya jangan. Nanti orang berkomentar, ini bapak ini atau ibu ini tiap hari dia membangunkan kita lewat WA. Ini nampak kali dia itu menampakkan diri dia tahajud. Nah, memang maksud kita bagus, tetapi orang kadang-kadang kan nerimanya tidak semua seperti kita. Nah, jadi berdosa dia, berburuk sangka kepada kita gara-gara kita. Jadi sebaiknya tidak usah. Ya, tidak usah kalau sekali lagi kalau bukan grup tahajud.
Tapi kalau grup WA-nya grup tahajud, udah sepakat siapa yang ingin duluan, dia membangunkan, itu boleh. Nah, kemudian apa lagi? Nah, pagi-pagi bertemu sama temannya. Nah, dia bertanya, tadi malam bangun jam berapa antum? Nah, dia jawab, kalau saya azan subuh lah bangun saya, alhamdulillah masih dapatlah sholat ke masjid atau ke musola. Nah, terus yang bertanya ini bilang, kalau saya jam 3 sudah bangun, saya tahajud, saya baca Quran, kemudian saya qobliyah di rumah, lalu saya ke musola sholat subuh. Kata kawan itu, saya nggak nanya kok. Apa kata dia? Nggak cuma ngasih tahu doang. Nah, jadi ini juga termasuk pamer. Dia cerita, orang tidak tanya. Ya itu pamer. Atau misalnya kucing ada lewat, meong kata kucing. Terus dia bilang, ini kucing ini kalau lama-lama kita perhatikan seperti singa ya. Nah, kata kawannya, apa hubungannya rupanya sebenarnya? Enggak, kebetulan saya baru pulang dari Singapura. Tidak ada yang nanya. Dia cerita baru pulang dari Singapura terkait dengan kucing. Itu juga pamer. Jadi tidak usah cerita, diam-diam aja kalau tidak ditanya. Kalau ditanya pun sekedarnya, jangan ditambah-tambah. Nah, ini termasuk pamer, ya juga ini. Kemudian punya mobil baru, pergi acara kondangan pernikahan. Nah, kemudian dia berhenti di depan pelaminan itu mobil, supaya orang tahu bahwa mobilnya baru. Tapi kalau mobilnya mobil tahun lama, parkirnya agak jauh. Kenapa? Malu dilihat orang. Nah, tapi kalau mobil baru, wah dekat-dekat pelaminan dia. Kadang-kadang pasang klakson lagi. Nah, ini hati-hati. Jadi itu juga termasuk pamer. Ya. Nah, begitu juga misalnya bertemu dengan ustadz terkenal, ya di satu masjid atau satu tempat pengajian, langsung dia minta foto bareng. Oh, senang sekali dia foto-foto ustadz, foto bareng ustadz. Dijadikanlah profilnya di HP-nya itu. Tapi ketemu Ustadz Purba tidak pernah minta foto bareng. Karena apa? Saya tidak terkenal. Jadi hati-hati kalau bertemu dengan orang terkenal, itu hati-hati, itu nanti bisa riak, bisa pamer jadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ada kata-kata bijak, orang bijak mengatakan, tutupilah amalmu sebagaimana engkau menutupi aibmu. Nah, ini bagus kata-kata ini. Jadi kalau kita tidak mau aib kita diketahui orang, malu kita. Nah, kalau bisa beramal pun begitu. Jangan sampai orang tahu. Makanya disebutkan dalam hadis, ya kalau kita bersedekah dengan tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri kita. Ya, padahal tidak mungkin, tapi itulah pentingnya merahasiakan amal. Ya, jangan kata pepatah, ada pepatah orang mengatakan, biar tekor asal kesohor. Nah, ini bahaya ini. Ya, biar tekor asal kesohor. Ini pamer namanya, dan ini termasuk riya. Nah, berlindung kita kepada Allah. Bagaimana obatnya nanti di bagian akhir nanti saya sampaikan obatnya. Yang ketiga, yang dikatakan riya itu juga adalah ada niatan selain karena Allah. Jadi dua niatnya, karena Allah di satu sisi, tapi ada niatan lain karena Allah bercampur di dalam kolbunya. Ini juga termasuk riya. Ya, disebutkan dalam hadis an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Maka siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, dia tidak akan dapat, dan dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi beramal akhirat tapi ada terselip dalam kolbunya karena dunia, maka dia tidak ada dapat pahala di akhirat. Nah, apa contohnya? Mari kita lihat, ada amalan-amalan yang di dalamnya ada niatan selain Allah. Ini jangan sampai kita seperti ini. Seseorang ditanya,
Ya, mengapa engkau atau bapak haji atau antum selalu sholat berjamaah ke masjid? Nah, dia jawab, saya kan pengurus masjid. Apa kata orang kalau saya tidak ke masjid? Begitu tahun berikutnya dia tidak diangkat lagi jadi pengurus, maka dia pun tidak ke masjid lagi sholat berjamaah. Nah, ini termasuk riya ini. Jadi dia ke masjid karena pengurus. Begitu tidak jadi pengurus, tidak ke masjid lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh kedua, mengapa antum sangat rajin hadir ke majelis pengajian, majelis taklim? Apa dia jawab? Jelas dong, ustadznya kan satu kelompok dengan saya. Nah, ini fenomena di akhir zaman. Kalau ustadznya dari kelompok dia, ini dari mana-mana datang, rame yang datang. Tapi kalau ustadznya bukan dari kelompok dia, nggak mau datang. Nah, ini termasuk riya ini. Ya, jadi ngaji karena ustadz, tidak boleh begitu. Ya, kalau seperti itu jadi riya dia. Walaupun itu padahal ngaji itu kan amal akhirat. Amal akhirat itu ngaji luar biasa. Tetapi tadi itu karena ustadznya bukan kelompok dia. Nah, ini tidak boleh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitu juga mengapa antum sangat bersemangat dalam berceramah? Wah, apa kata dia? Ya jelas dong, saya kan ustadz maju tak gentar tergantung yang bayar. Wani piro sampean katanya. Ya, berani berapa Anda bayar saya? Saya ini ustadz udah punya apa namanya? Udah punya kelas. Kalau untuk DKI pasaran saya sekian juta. Tapi kalau untuk luar DKI, tentu lebih besar lagi lah. Di luar ongkos dan penginapan. Begitu. Ini hati-hati nih, terutama bagi ustazah yang sudah terkenal. Ya, sudah pakai asisten. Ini terselip di dalam. Ada niatan selain niatan karena Allah. Ini disinilah kadang-kadang tadi itu yang menimpa orang-orang berilmu. Ya Allah ya Rabb. Jadi kasihan nanti di akhirat. Ya, di akhirat nanti jadi nol dia pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bukankah ada dalam hadis? Ya, dalam hadis itu jelas masuk sekali itu bahwa ada orang belajar agama, menyampaikan agama dalam hadis itu diadili di sisi Allah. Karena engkau ya Allah, tidak, kata Allah, bohong kamu. Kamu belajar agama, menyampaikan agama supaya dibilang orang kamu orang alim dan kamu senang itu. Lemparkan ke neraka, kata Allah. Nah, jadi harus hati-hati kita. Jangan sampai ada dalam kalbu ini niatan-niatan selain Allah. Sekecil apapun, kita harus berusaha melawan itu. Membersihkan kalbu kita ini. Nah, karena nanti kita pulang menghadap Allah, yang menghadap itu adalah kalbu. Ya, dulu kamu datang ke muka bumi bersih, suci, kata Allah. Kenapa kamu pulang sekarang dalam keadaan kotor kalbumu ini? Apa saja kerja kamu di muka bumi? Nah, ini salah satu penyakit kotornya adalah riya ini. Ada niatan lain dalam kalbunya selain Allah. Nah, baik. Nah, apa bahayanya? Ini bahayanya. Apa bahayanya? Mari kita lihat. Yang pertama, riya ini merupakan salah satu cirinya orang munafik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia.
dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa ciri orang munafik itu, ya, pertama itu malas ketika mau sholat. Apalagi itu mau sholat subuh, mau sholat isya, itu bawaannya malas. Itulah ciri orang munafik. Dalam hatinya, dalam kolbunya itu ada penyakit munafik. Nah, di samping itu mereka bermaksud riya dengan sholat itu. Ingin dilihat orang, ingin pamer kepada orang, ada niat karena orang atau karena kedudukan tadi. Dan orang munafik ini tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, begitu dia salam kanan kiri, dia langsung mengatakan Allahumma, lantas jalan. Berdiri langsung dia pergi. Itu banyak kita perhatikan dalam salat berjamaah. Ya jangan begitu. Begitu salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kanan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri. Tetaplah duduk tawaru, duduk tahiyat akhir, beristighfarlah. Nah, disebutkan dalam satu riwayat, salah satu istighfarnya itu Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Baru kita rubah posisi. Kalau dia imam menghadap ke kanan atau ke kiri atau menghadap ke jamaah. Kalau dia makmum, bersila dia. Nah, kalau di belakangnya ada yang masbuk, maju sedikit ke depan dia. Lalu berzikir, berzikirlah, zikir ba'da sholat. Silakan, banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab. Jangan langsung begitu salam, jalan. Nah, itu ciri orang munafik. Sedikit sekali berzikir, perbanyak zikir. Nah, jadi orang munafik ini diantaranya adalah riya dia. Riya dia. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang munafik ini ditempatkan di keraknya api neraka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tempatnya yang paling bawah dari neraka, di tungkunya api neraka itu. Nah, tidak ada penolong. Artinya apa? Kekal selama-lamanya. Nah, salah satu cirinya adalah riya tadi. Zikirnya sedikit. Kemudian malas mau sholat. Itu ciri-cirinya. Masih banyak lagi ciri-ciri orang munafik. Ya, masih banyak sekali ciri-ciri orang munafik. Nanti satu ketika kita akan buatkan videonya, insya Allah, ciri-ciri orang munafik. Makanya ada satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun, surah 63. Nah, di sana terangkan secara gamblang. Yang perlu kita waspadai, apa itu? Ini yang perlu kita waspadai, catatan, setiap orang munafik itu pasti orang Islam. Karena tidak ada orang kafir yang munafik, tidak ada. Sebab orang kafir, ya jelas dia orang kafir. Tapi orang munafik ini penampilannya Islam, bahkan penampilannya terkadang ustadz, kiai, ya, haji, hajjah, pejabat, tapi dalamnya munafik. Tuh, ini. Jadi di zaman Rasulullah SAW, orang munafik ini berbaur di Masjid Nabawi bersama dengan sahabat-sahabat dia, sholat bersama dengan Nabi. Ya, sehingga sahabat itu, ada salah seorang sahabat mencatat nama-nama orang munafik, diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah ada namaku di situ? Nah, kata Rasulullah, tidak ada. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, jangan khawatir wahai Umar. Kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, engkau sudah mempunyai daftar orang munafik itu. Ini munafik ini kan musuh dalam selimut. Kenapa tidak kita bunuh saja mereka? Kata Umar, biar aku yang memenggal batang lehernya, kata Umar. Saking gemesnya Umar terhadap orang munafik itu. Apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan itu.
Kenapa ya Rasulullah? Nanti orang-orang Arab mengatakan, lihat Muhammad sudah membunuh umatnya sendiri. Ini nggak boleh kita berlaku anarkis kepada orang munafik sekalipun. Apalagi di akhir zaman, di negeri kita ini banyak orang munafik. Nauzubillah, jangan sampai saya, jangan sampai kita ya, ketika kita mengkaji ini. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh tidak boleh lah pokoknya dibunuh, berontak tidak boleh. Lalu bagaimana ya Rasul? Nasihati mereka. Nasihati. Kalau tidak mau mereka bagaimana ya Rasul? Kalau mereka tidak mau, biarlah nanti Allah yang mengazab mereka. Kalau sampai mati mereka tidak bertobat. Di mana? Di keraknya api neraka. Ya sudah kalau begitu. Sahabat pun tenang. Nah, jadi ya begitulah munafik itu. Tetapi tetap terbuka pintu taubat sebelum nafas berada di tenggorokan. Nah, bertobatlah kepada Allah. Ya, entah itu munafik dari kalangan pejabat, entah itu munafik dari kalangan ulama, entah itu munafik dari kalangan orang kaya, silakan. Entah itu munafik dari kalangan orang biasa. Nah, bertobat kita kepada Allah. Nah, dengan cara kita ikutin kajian-kajian ini. Baik, kemudian bahaya munafik yang kedua itu dapat menghapuskan amal soleh kalau tidak bertaubat ya. Kalau tidak bertaubat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Artinya tidak ada pahala. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi jelas sekali Allah menyatakan, mengingatkan, jangan sampai kalian membatalkan amalan-amalan kalian, ibadah-ibadah kalian. Jangan sampai hapus pahalanya. Yang pertama, dalam ayat ini, menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan. Ya, diungkit-ungkit. Tidak boleh. Misalnya ada kemenakan kita dari kampung tinggal di rumah kita di Jakarta misalnya. Dia sekolah dari rumah kita, dia numpanglah di rumah kita. Sampai selesai dia kuliah. Kemudian dia bekerja, sukseslah dia secara ekonomi. Nah, kemudian dia agak lupa kepada kita karena kesibukan mungkin. Apa kata kita? Itu dia itu, kalau tidak gara-gara tinggal di rumah saya, nggak mungkin dia bisa begitu. Nah, diungkit-ungkit. Nah, ini batal pahala kita. Nauzubillah min dzalik, tidak boleh mengungkit-ungkit. Ya, misalnya ada seorang direktur misalnya ya, dia pergi ke arah Bogor dari Ciputat ini, lewat Parung. Sebelum sampai di Bogor, nah dia singgah di satu masjid yang belum selesai. Dia sholat di sana. Selesai sholat, ini masjidnya belum selesai. Dicarilah pengurus. Ketemulah salah seorang pengurus. Pak, ini masjid kenapa Pak seperti ini? Apa kata Bapak pengurus? Kami kekurangan dana Pak, makanya belum selesai.
Berapa kira-kira dananya yang kurang ini? Ya berapa sajalah Pak. Cukup tidak 30 juta? Insya Allah cukup Pak katanya. Nah, diambil cek, ditulis, nah diberikan. Dibangunlah itu masjid. 1 tahun kemudian Bapak Direktur Utama ini tadi berangkat lagi ke arah Parung sana mau ke Bogor. Bawa supir pribadi. Kalau pertama tadi nyupir sendiri, ini supir pribadi. Begitu dekat masjid, apa kata Pak Direktur? Mas, kita mampir ke masjid. Untuk apa Pak? Kamu tidak tahu ini kok sudah waktu zuhur. Oh iya Pak, maaf Pak katanya. Begitu masuk ke area parkir, maka supir ini bilang, sungguh indah masjidnya ini Pak ya. Nah apa kata Pak Direktur? Tahu nggak kamu? Kalau tidak gara-gara saya setahun yang lalu, tidak mungkin masjid ini berdiri seperti ini. Sudah batal amalnya kalau begitu. Kalau tidak taubat dia, ya Allah ya Rabb. Begitu juga misalnya sebagai ketua itu, kalau tidak saya ketuanya, tidak mungkin itu. Jadi diungkit. Nah ini batal pahala. Ini ayatnya. Atau menyakiti orang yang menerima. Ya misalnya ada orang minta-minta, lalu kita kasih, tapi kita lempar. Tuh, dasar kamu. Nah, nggak boleh itu. Kalau kita tidak mau ngasih, katakan baik-baik, maaf dulu Pak, kan enak. Ya, atau misalnya di rumah kita di kulkas ada ikan bandeng misalnya ya, ikan bandeng presto atau ikan apalah, atau misalnya anggur. Kita bilang sama anak kita, itu kasih aja itu anggurnya itu udah lama di kulkas, kasih aja sama orang. Jadi sudah layu, sudah apa namanya, sudah bulukan lah, dikasih sama orang. Apa kata orang? Ya Allah, begini dikasih sama kita. Wah itu batal pahalanya itu. Menyakiti, karena menyakiti orang yang menerima. Nah begitu juga, itulah kata Allah, itu sama seperti berbuat ria seperti itu. Berbuat ria, sama itu hukumnya. Artinya apa? Ria ini ibaratnya kata Allah, Allah beri perumpamaan, ada batu kali di pinggir kali itu, batu-batu besar. Batu kali, ya di besar itu, di atasnya ada tanah. Ya ada tanah sedikit lah. Tanah warna merah atau warna apa, tanah hitam. Nah lalu kemudian datang hujan besar. Wow. Maka terkena hujan lah tanah itu yang di atas batu, habis semua tanahnya, hilang, licin kembali batunya. Nah begitulah orang yang kalau beramal dia mengungkit-ungkit atau menyakiti atau ria, seperti itulah tidak ada nilai sisi Allah, bersih. Nah lalu bagaimana Ustadz? Selama ini saya pernah seperti itu, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah silakan klik lagi di video saya, itu ada tentang taubatan nasuha. Nah kita perbaiki, kita taubat kepada Allah ke depan, jangan kita ulangi. Maka apa kata Allah? Afallahu amma salaf. Allah maafkan yang telah berlalu. Ya Allah maafkan karena taubatnya kita. Jadi amal-amal kita itu dinormalkan lagi, dinetralkan lagi, bahkan kualitasnya di-upgrade menjadi terkini setelah kita menyadari, setelah kita bertaubat. Nah, ini bahayanya ya. Jadi kita harus hati-hati ini. Baik. Lalu, nah, bagaimana terapi mengobati penyakit ria ini? Bagaimana terapinya ini? Nah, di sini intinya ya, terapinya ini bagaimana? Ayo, mari kita lihat terapi. Cara mengobati ria dalam kolbu kita. Insya Allah bisa. Ya, ada caranya. Ada obatnya. Apa itu obatnya ria? Obatnya ria adalah ikhlas. Nah itu dia. Artinya tanamkan ikhlas dalam kolbu kita, maka lambat laun ria itu akan hilang. Akan hilang dia. Karena tanamkan ikhlas sebagai penetralnya dia. Ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Tidak ada campuran. Murni dia. Nah, itu namanya ikhlas. Nah, tapi kita harus tahu juga ikhlas ini ada pada dua tempat. Yang pertama, ikhlas dalam akidah, ikhlas dalam iman. Maksudnya murnikan iman kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah, kalau imannya belum bersih dari syirik, maka dia amalnya pun nanti tidak bisa ikhlas. Nah, ini yang pertama, kan murnikan iman dari syirik. Yang kedua, murnikan niat dari riya. Nah, jadi sekali lagi,
ikhlas itu ada pada iman dan ada pada ibadah. Ini terkait dia. Makanya ada, kalau dalam iman ada surah Al-Ikhlas. Artinya apa? Surah yang memurnikan iman. Ya. Surah untuk memurnikan iman. Supaya imannya bertauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat menggantungkan harapan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai, ya. Tidak ada sekutu satupun yang menyamai, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini. Jadi betul-betul murni Allah itu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, esa dalam nama-namanya. Nah, itu jadi Allah itu Maha Esa. Murnikan, ya, jangan sampai syirik. Apa itu syirik? Syirik itu bercabang dua imannya. Di satu sisi iman kepada Allah, percaya yakin kepada Allah, tapi di sisi lain juga dia minta kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Na'budu kepada Allah, na'budu menyembah. Nasta'in, minta tolong, nasta'innya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, ke Gunung Sumbaya, gunung apa lagi? Nah, itu namanya imannya itu bercabang namanya syirik. Kalau masih syirik imannya, tidak bisa ikhlas dalam ibadah nanti. Nah, oleh karena itu bersihkan iman, ya, dari segala macam bentuk syirik. Nah, itu nanti kita harus betul-betul memaknai tentang bagaimana syahadat Allah, bagaimana syahadat Rasul. Nanti insya Allah kita akan buatkan juga videonya, ya. Nah, ini jadi murnikan iman kita dari syirik. Yang kedua, murnikan niat kita dari riya. Itulah obatnya. Jadi tauhid yang benar dalam kalbu kita, kemudian bersihkan, ya, riya dalam kalbu kita, masukkan ikhlas. Nah, maka akan hilang riyanya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Iman yang murni, bersih dari syirik, ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang imannya bersih dari syirik, orang itu aman, tentram lahirnya, tentram batinnya, dan mereka mendapat petunjuk. Kalau imannya tidak bercampur dengan syirik. Nah, ini langkah pertamanya agar nanti amal ibadah kita itu ikhlas. Jadi ikhlaskan dulu, murnikan dulu iman dari segala macam bentuk syirik. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja kami menyembah ya Allah, dan sekaligus hanya kepada Engkau saja kami meminta pertolongan. Menyembahnya kepada Allah, meminta tolongnya kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, dan seterusnya. Itu namanya imannya mukhlis, imannya bersih, murni. Nah, baru nanti amalnya, niatnya juga jadi ikhlas. Ya. Baik, yang kedua, yang B, niat yang ikhlas, niat yang murni. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi mukhlishal lahuddin,
memurnikan ketaatan kepadanya dalam beribadah, dalam beragama. Nah, ini dalilnya tentang niat yang ikhlas, niat yang murni. Nah, bagaimana penjabarannya tentang niat yang ikhlas ini? Nah, jadi ada beberapa poin dia dimasukkan ke dalam kolbu kita ketika kita beramal. Yang pertama, beramal berdasarkan dalil. Contoh. Jadi supaya dia ikhlas, kita harus masukkan dalil ke dalam kolbu kita lewat akal kita. Akal kita mendapat dari menuntut ilmu, dari belajar. Contoh, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tidak ada muslimatinnya ya, muslimin. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Nah, jadi kenapa Anda rajin ikut pengajian? Nah, dia jawab dalam kolbunya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah membaca, walaupun tidak hafal dia, bahwa kata Nabi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, saya pernah dengar. Nah, itu ikhlas. Jadi niatnya mengamalkan dalil ini, mengamalkan hadis Nabi, walaupun tidak hafal. Sekali lagi, kalau hafal lebih bagus, walaupun tidak hafal. Ini niatnya ya, supaya ikhlas. Jadi bukan saya ikhlas karena Allah, bukan begitu. Saya ikhlas kok, ya ntar dulu bagaimana ikhlasnya, dirinci. Nah, di antaranya ini satu, berdasarkan dalil dia. Kalau tidak tahu, dia tanya supaya kita bisa ikhlas. Nah, itu pentingnya pakai dalil, ya, supaya ikhlas. Satu. Kemudian contoh wajib menyampaikan ilmu, ini para ustadz nih, para kiai. An Abdillahi ibni Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan. Artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi misalnya kenapa saya ceramah? Kenapa saya bikin channel di YouTube? Nih, saya sebarkan ini ilmu ini. Kenapa? Saya mengamalkan hadis Nabi. Sampaikan daripada walau satu ayat, minimum satu ayat. Kalau bisa 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, berapa ayat pun, berapa hadis pun sampaikan. Bukan pamer, bukan, mengamalkan hadis. Begitu ceramah kemana diundang. Kenapa Anda ceramah? Saya mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, sampaikan. Atau lagi ditambah dengan ayat. Tidak ada perkataan lebih baik daripada orang mengajak dakwah, mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah, mengajak kepada Islam. Itu niatnya. Jadi ada dalilnya yang pernah kita dengar setidak-tidaknya. Syukur-syukur kalau kita hafal. Nah, seperti ini kan sudah bisa dibaca ini. Nah, dihafal, ditulis bisa. Silahkan. Nah, jadi itu niatnya ya. Jadi berdasarkan dalil dia, baik Quran maupun sunnah. Baru namanya ikhlas. Itu satu, boleh dimasukkan ke dalam kolbu kita. Karena itulah saya beramal. Jadi kita ceramah kemana, pergi kemana ceramah, niatnya ini. Ya, kalaupun orang kasih infak dakwah, itu sampingan aja. Ibarat kita nanam padi, ya pasti tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput, nggak mungkin tumbuh padi. Nah, padinya mana? Ilmu, niatnya ini padinya. Nah, adapun ya transportnya apa itu, misalnya ya dikasih parcel nanti pulang ceramah, itu rumput aja anggap. Ya dikasih infak dakwah, itu rumput aja anggap. Intinya niat kita menyampaikan dakwah, karena kita mengamalkan hadis Nabi. Nah, itulah namanya ikhlas. Enak dia kalau begitu kita beramal. Yang kedua, beramal karena mengharapkan ridho dan balasan dari Allah. Nih, jadi mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Karena memang Allah tempat menggantungkan harapan. Allahus Somad. Boleh. Ini dalilnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min
najwahum illa man amara bi shadaqatin ma'rufin au islahim bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, jadi mengajak orang untuk bersedekah. Ayo, mari kita bersedekah, mari kita mendukung dakwah. Tuh. Atau beramar ma'ruf, ya, menyuruh kepada yang baik, bernahi munkar, melarang kepada kemungkaran, atau mendamaikan manusia. Fa'aslihu bain akhaikum, damaikanlah antara saudara kamu. Ya, sekarang ini kan kalau kita perhatikan, apalagi kalau kita nonton di YouTube, ini umat Islam ini, ya, dari penceramahnya sebagian, ya, ada yang satu menjelekkan yang lain menjelekkan yang lainnya. Ya, sebaiknya jangan begitu. Ya, dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kalaupun ada perbedaan, sampaikan dua-duanya. Nah, sampaikan dua-duanya atau tabayun kepada dua-duanya. Jadi harus ada penengah. Nah, penengahnya itulah fa aslihu bain akhaikum. Di sini juga dikatakan mengadakan islah bainan nas, ya, menjadi penengah, pendamai di antara manusia. Nah, kalau semua itu dilakukan niatnya mencari ridha Allah, nah, maka dia akan Allah berikan pahala yang besar. Itu niatnya, bukan yang lain-lain. Kenapa antum mengajak orang sedekah? Ya, misalnya panitia menyebutkan Bapak A telah memberikan sedekah sekian, ya, seperti itu. Nah, kemudian, wah, dia itu riya. Tidak. Itu dalam rangka untuk mengajak, ya, mengajak orang lain supaya ikut sedekah. Niatnya apa? Allah membolehkan. Karena Allah, saya mencari ridha Allah. Beramar ma'ruf, saya mencari ridha Allah. Menjadi pendamai, saya mencari ridha Allah. Maka Allah berikan pahala yang besar. Atau mengharapkan pahala yang besar, boleh. Pahala dari Allah. Itu ikhlas. Ya, jadi bisa double dia niatnya tadi. Yang pertama tadi, kenapa menuntut ilmu? Karena wajib, kata Nabi. Yang kedua, mencari ridha Allah. Yang ketiga, mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Boleh. Itu ikhlas. Jadi berlapis-lapis niatnya berdasarkan dalil tentunya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Jangan kita tolak ini, berarti sombong kita. Siapa lagi kita harapkan kalau tidak Allah? Kepada Allah kita mengharapkan. Tidak boleh kepada selain Allah. Kalau kepada Allah pun dia tidak mau berharap, kepada siapa lagi? Sombong namanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ingin mendapatkan kepuasan batin dan mudah jalan ke surga. Ini boleh juga diniatkan dalam kalbu kita. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, jadi kita kalau membantu orang, bersedekah kepada orang, jangan mengharapkan balasan dari dia. Tidak boleh. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Nah, kalau kita semata-mata mengharapkan balasan dari Allah,
batin kita puas. Ada kepuasan batin, dunia akhirat. Misalnya kita menolong ponakan kita sekolah, ya, baik itu entah dengan zakat mal kita boleh, ya, atau dengan infak kita, infak dakwah, santren dia. Kenapa niatnya? Mencari ridho Allah, puas batin. Tapi kalau bukan mencari ridho Allah, itu nggak ada kepuasan batin, malah kecewa dia, malah nanti marah-marah dia, malah nanti ngungkit-ngungkit dia. Kenapa? Karena tidak mencari keridhaan Allah. Tuh, carilah keridhaan Allah, nanti akan mendapatkan kepuasan batin dia. Begitu juga disebutkan dalam hadis, wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan, salik, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, kata ulama di sini ilmunya itu nakirah ilman, baik itu ilmu untuk kehidupan, ya, ilmu sekolah, ilmu cara memasak, ilmu apa saja dia belajar, tapi yang positif, ya, yang baik. Nah, juga termasuk ilmu agama, pesantren misalnya. Nah, dia betul-betul mencari ilmu, ya, karena Allah. Apa kemudian kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Oh, luar biasa ini. Ya, kita mencari ilmu, berjalan kita mencari ilmu, baik itu menuntut ilmu secara offline, ya. Secara offline itu artinya berhadir langsung, atau mencari ilmu lewat YouTube misalnya, yang kita kenal ustadznya. Ya, nanti bisa kita tanya kepada dia kalau kita kenal. Kalau tidak kenal ya boleh juga ditontonlah, semua itu boleh. Nanti lalu kita konfirmasi sama ustadz yang kita ngaji selama ini. Itu niatnya Allah mudahkan di jalan ke surga. Jadi kenapa menuntut ilmu ngaji? Pertama, karena wajib kata Nabi, saya pernah dengar hadisnya. Yang kedua, karena mencari ridho Allah. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah. Yang keempat, ingin dimudahkan jalan ke surga. Boleh. Jadi berlapis-lapis, dia itu namanya ikhlas. Karena berdasarkan dalil. Nah, yang keempat, niatnya karena Allah suka sama yang indah-indah. Ya. Disebutkan dalam hadis, An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'latun hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa artinya? Mari kita lihat artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar atau seberat biji sawi dari kesombongan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Dalam kolbu ini ada sebesar biji sawi sombong. Ada ria, ada ujub, ada sombong. Gak bakal masuk surga. Jadi riak dulu, lama-lama kalau nggak diobati yang ujub dia, lama-lama kalau nggak diobati takabur dia, sombong dia. Nah, itu ya. Jadi kalau ada dalam kolbunya sampai mati nggak bertobat, nggak bakal masuk surga. Makanya ini bisa terjadi pada seorang ustadz, sombong dengan ilmunya, pamer dengan ilmunya, dengan orang yang soleh, orang yang kaya, pejabat. Itu makanya hati-hati, nggak akan masuk surga. Walaupun dia pergi haji 10 kali tadi, tidak masuk surga. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya, seorang sahabat bertanya, ada seseorang ya Rasulullah suka memakai baju yang bagus, memakai sendal yang bagus. Apakah itu juga termasuk sombong atau riya? Beliau menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Jadi niatnya itu. Misalnya saya ini pakai baju nih, ya, pakai jas seperti ini. Ini adalah ulos, ya, ulos dari Batak Simalungun. Nah, kenapa pakai ini Ustadz? Ustadz pamer-pamer? Tidak. Karena Nabi bersabda, Allah itu indah, suka kepada yang indah. Itu niatnya. Ibu-ibu kalau pergi majelis taklim,
pakai yang bagus, yang indah, menutup aurat. Ya bukan untuk pamer, tidak. Ini niatnya ini, hadis dari Imam Muslim. Walaupun mungkin belum hafal. Saya pernah dengar kata Nabi, Allah itu indah, suka kepada yang indah. Pakailah yang indah, sendal yang indah, yang bagus, ya motor yang bagus, mobil yang bagus. Tapi kalau kaitannya dengan motor dan mobil, harus sudah dikeluarkan dulu infak zakat sedekahnya. Harus sudah benar itu, kalau tidak nanti jadi masalah, nanti ditanya nanti di sana. Tapi intinya yang bagus-bagus, yang indah-indah, itu niatnya Allah itu indah, suka kepada yang indah, itu ikhlas. Ya, jangan kita mampu punya baju bagus, tapi nggak pernah kita pakai, nggak pernah kita gunakan. Nah itu nggak boleh. Ya, nggak bersyukur namanya. Karena kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Nikmat Allah itu tampakkan. Itu niatnya. Jadi niatnya Allah itu indah, suka kepada yang indah. Itu niatnya. Itu ikhlas insyaallah. Nah, adapun yang sombong, kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Misalnya, ini dalilnya loh. Apa kata dia? Allah, kamu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil kok dikit-dikit. Dia tolak dalil, dia tolak kebenaran, itu sombong. Atau meremehkan orang lain. Ah, kamu itu tahu apa? Saya ini. Nah, itu. Jadi diremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain lah pokoknya. Dalam hal ilmu, dalam hal harta, dalam hal jabatan. Nah, itu namanya sombong. Yang seperti itulah kalau nggak taubat dia tidak akan masuk surga. Walaupun amalnya banyak, karena hapus semua amalnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, baru yang kelima, karena takut kepada Allah, ya tidak melakukan larangan-larangan Allah karena takutnya kepada Allah. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi takutnya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Ini dicoba dengan corona, betapa banyak kemarin itu orang takut sekali sama corona. Iya, takut sama corona, bahkan di masjid pun takut sama corona. Iya, ini yang terjadi sekarang ini. Betul-betul diuji oleh Allah siapa yang imannya benar. Ya, sambil berjarak-jarak sholat karena takut nanti bisa nular lah. Kalau memang orang itu punya penyakit, mati duluan dia, nggak sempat nular. Harusnya begitu. Tapi memanglah inilah akhir zaman. Kata Nabi, di akhir zaman itu nanti sampai nanti terakhir, kata Nabi, di akhir zaman itu musuh-musuh Islam itu akan mengacak-acak sholat kalian. Dan itu sudah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Silakan dilihat kembali. Nah, jadi intinya apa di sini? Jangan takut kepada selain Allah, takutlah hanya kepada Allah. Misalnya, kenapa Anda tidak minum minuman keras? Wah, saya takut nanti ditangkap bapak polisi. Nggak boleh. Itu nanti jadi syirik dia. Lalu bagaimana? Kenapa Anda tidak minuman keras? Saya takut kepada Allah, ancaman Allah. Kenapa Anda tidak korupsi? Saya takut kepada Allah. Itu dia. Ini takut kepada Allah, nggak ada takutnya, sehingga dia mabuk, ekstasi, korupsi, karena nggak ada takutnya kepada Allah. Nah, itu bahaya itu. Jadi takutlah kepada Allah supaya apa? Supaya ikhlas kita. Itu ya. Baik. Nah, bagian akhir mari kita lihat. Ada sebuah ilustrasi. Ya, ini ilustrasi ini tentang niat yang ikhlas dan niat yang riya. Ya. Kalau dia niatnya ikhlas di dunia ini, ada langsung balasannya positif, bagus. Ya. Tapi kalau dia riya, balasannya jelek. Ini ilustrasi saja dalam beramal ya, ikhlas dan riya. Saya ambil contoh misalnya ada dua orang murid, ada dua orang santri ini. Ya.
Ada orang santri, satu beramal ikhlas, yang satu beramal ria. Ya, ini kita jadikan pelajaran ini. Nah, jadi seorang santri ini mau datang ke rumah ustadz, ya, mau menanya satu pelajaran dia. Ada yang mau ditanyakan. Namun sebelum berangkat ke rumah ustadz, dia berpikir, maksud saya ke rumah ustadz dengan tangan kosong, tidak membawa oleh-oleh lah begitu. Dia lihat ke belakang rumahnya, kebetulan ada kebun singkong. Dia punya kebun singkong. Dia cabutlah satu pohon atau 3 pohon lah dicabut. Ya, dibawa ke rumah ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ustadz dari dalam. Dibuka, siapa antum? Saya ustadz, santri antum, jamaah antum. Silakan masuk. Bawa apa itu? Ya kebetulan ustadz, saya punya kebun singkong di belakang rumah. Masya Allah, luar biasa ini. Kata ustadz, istriku, ya suamiku, coba kemari sebentar. Baik bang, ini ada singkong ini. Ya Allah, sudah lama kita kepingin itu bikin singkong goreng. Ini kebetulan pula diantar sekarang, Masya Allah. Jazakallah khair, kata istri saya. Ya bawa ke dalam, dibawalah ke dalam. Kemudian santri ini pun bertanya, Ustadz pun menjawab. Gak berapa lama kata santri, Ustadz, saya kira cukup, saya mau izin pulang dulu. Oh begitu, ya tapi sebentar. Istriku, ya suamiku, nah coba kemari dulu. Apa yang bisa kita bawakan untuk santri kita ini? Masa dia pulang tangan kosong? Gak ada lah bang. Cobalah periksa keluar dulu, di belakang sana. Atau ada yang bisa dibawa? Ada bang, apa? Kambing. Nah bolehlah, bawa kambing kita itu ke depan. Akhirnya dibawalah itu kambing, diserahkanlah kepada murid B. Apa ini Ustadz? Bawalah ini pulang. Ya, pelihara lah ini, bawa. Silakan untuk kamulah. Dalam hati si santri ini, Masya Allah, saya datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Kenapa? Ikhlas dia bawa singkongnya. Tulus ikhlas dia. Bawa kasih sama ustadznya. Ya tentunya ustadznya juga lebih ikhlas lah. Nah, di tengah jalan, si murid A ini bertemu dengan murid si B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum dari mana? Saya dari rumah ustadz. Itu kan kambingnya kambing ustadz. Iya betul. Kenapa antum bawa? Saya dibagi ustadz. Emangnya kamu ke rumah ustadz bawa apa? Saya bawa singkongnya ke rumah ustadz. Bawa singkong pulang dikasih kambing kau. Iya. Masya Allah, besar sekali rezekimu ya, katanya. Alhamdulillah. Baiklah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kemudian si B ini berpikirlah dia dalam hatinya, kalau begitu besok pun aku mau ke rumah ustadz. Siapa tahu. Begitu dia niatnya. Akhirnya dia besok datang ke rumah ustadz. Apa yang dibawa? Nih dia bawa durian Medan, dia bawa pisang barangan Medan, dia beli teri Medan, bika Ambon Medan, jeruk Medan. Kebetulan ustadznya orang Medan pula. Itu dia bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ustadz. Masya Allah, masuk. Ada apa ini? Mau belajar ustadz. Kamu bawa apa itu? Enggak ustadz, sekedar aja. Masya Allah. Istriku, ya suamiku, mari sebentar. Iya ada apa bang? Ini murid kita. Masya Allah, kata istrinya ustadz. Nah ini durian, ya Allah, udah lama kita nggak makan durian Medan ini. Bawa ke dalam itu durian sama semua itu dibawa. Nah kemudian setelah belajar dikasih jawaban sama ustadz, kata santri B ini, Ustadz, afwan Ustadz, saya mau izin pulang dulu. Oh begitu ya, iya, baiklah. Tapi sebentar. Istriku, ya suamiku, ini murid kita mau pulang. Terus apa yang bisa kita bawakan kepada dia ini? Nggak ada lah bang, di luar juga nggak ada. Coba carilah. Oh ada bang, ini dalam sebuah timur ini pasti saya dapat sapi lah ini. Dapat sapi lah pikirannya. Nggak ada lah bang, coba periksa. Ada bang, apa? Singkong. Abang kemari. Nah ternyata singkong si A kemarin. Apa dalam hati si B ini? Ya Allah, saya sudah modal banyak. Pulangnya bawa singkong. Mana singkongnya? Singkong si A pula yang kemarin jangan-jangan ini. Kenapa? Inilah dia salah niat.
Nah, artinya apa yang bisa kita ambil petik di sini? Ngaji itu pahalanya besar kalau niatnya ikhlas. Menyampaikan dakwah pahalanya besar kalau niatnya ikhlas. Tetapi kalau niatnya ikhlas, tidak ikhlas, ria, pamer dan sebagainya, maka menjadi nol itu semua. Kalau sampai mati tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, maka Allah maafkan yang dulu-dulu, semua amal dulu dijadikan amal ikhlas semua. Itulah bedanya orang yang mau belajar, orang yang mau memperbaiki diri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya, buat keluarga saya, dan juga tentunya buat antum semua dan buat keluarga antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Tetap bersama kami ya. Kami akan tampilkan nanti kajian-kajian yang insya Allah bisa kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.